Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi sebelum mulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin bisa minta tolong satu anak untuk memimpin doa. Saya Ibu Iya, dengan Mbak siapa? Amanda. Saya minta tolong ya Mbak Manda. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keinginan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah usai. Baik, terima kasih Mbak Manda sudah berkenan untuk memimpin doa. Jadi sebelum memasuki penjelasan materi, saya akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Dilihat teman kanan kirinya, apakah ada yang kosong? Tidak Ibu. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Oke, jadi hadir semua ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita akan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait aplikasi pengolah kata yakni Microsoft Word. Nah, kalian ini kan di jurusan MPLB ya, di mana mata pelajaran yang kalian tempuh itu akan membekali kalian terkait keterampilan yang serilier dengan manajemen perbekalan dan juga layanan bisnis. Salah satunya adalah aplikasi perkantoran. Nah, aplikasi perkantoran itu ada beberapa macam. Ada yang tahu nggak apa aja? Saya Ibu. Ya, Mbak Manda, apa aja? Saya ketahui ada pengolah angka atau Excel. Iya, betul sekali. Jadi selain aplikasi pengolah kata, itu aplikasi perkantoran juga ada jenisnya yang lain, yakni aplikasi pengolah angka. Biasanya yang sering digunakan itu aplikasi Microsoft Excel. Ada lagi tuh aplikasi pengolah presentasi. Biasanya aplikasi yang sering digunakan itu adalah aplikasi PowerPoint. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan berfokus pada aplikasi pengolah kata khususnya Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini sangat sering sekali digunakan dalam dunia administrasi. Jadi dalam dunia kerja, Microsoft Word itu digunakan untuk membuat proposal, kemudian notulensi rapat, kemudian laporan pertanggungjawaban, dan juga dokumen-dokumen resmi lainnya seperti misal surat menyurat, kemudian dokumen perjanjian kerjasama dan lain-lain. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk kita semua itu dapat memahami dan juga mengoperasikan Microsoft Word ini dengan baik. Khususnya lagi bisa diharapkan menguasai dengan baik elemen-elemen dan juga tools-tools yang ada di Microsoft Word. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan materi, pastikan komputer kalian yang sudah ada di depan kalian itu dapat berjalan dengan baik dan juga pastinya sudah terinstall aplikasi Microsoft Word. Mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu komputernya. Sudah semua? Sudah Ibu. Oke, bisa dicek apakah sudah terinstall Microsoft Word semua komputernya. Nanti bagian nggak bisa pindah ke komputer yang masih kosong ya. Baik Ibu. Ada yang terkendala atau sudah aman semua? Sudah aman Ibu. Oke, baik. Selanjutnya pastikan posisi duduk kalian tegak menghadap layar agar tidak mudah capek. Nanti kalau misal kalian posisi duduknya itu membungkuk, pasti kalian mudah capek dan juga akan mempengaruhi kesehatan kalian di kedepannya. Sudah semua? Sudah Ibu. Selanjutnya yang terakhir kita pastinya harus mematuhi ketentuan K3 yang ada di lab komputer. Ada beberapa ketentuan K3, tapi yang perlu digarisbawahi adalah kalian dilarang untuk makan dan juga minum di sekitar perangkat. Jadi pastikan nggak ada makanan dan juga minuman di sekitar perangkat, karena nanti takutnya kalau misal kalian makan di lab, nanti remahannya jatuh ke keyboard, nanti ada semut yang datang, nanti komputernya nggak bisa kita gunakan lagi di minggu depan. Sudah steril semua meja kerjanya? Sudah Ibu. Baik, karena sudah mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada, langsung saja kita masuk
ke penjelasan aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan nih, ada yang tahu nggak aplikasi pengolah kata selain Microsoft Word? Saya Ibu. Ya, boleh Mbak Manda. Selain Microsoft Word itu ada Google Spreadsheet dan juga ada Google Document. Iya, betul sekali Mbak Manda. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Manda. Jadi aplikasi pengolah kata selain Microsoft Word itu ada sejenisnya, yakni Google Docs. Namun dia itu menggunakan Google Workspace yang mana berbasis cloud. Jadi perbedaan di Microsoft Word itu, Microsoft Word dokumennya akan tersimpan dalam bentuk dokumen dan tersimpan di perangkat kita masing-masing. Kalau misalnya Google Docs akan tersimpan melalui cloud dari pengguna masing-masing. Kemudian selain Google Workspace juga di situ terdiri dari banyak, nggak cuma Google Docs aja, ada spreadsheet seperti yang disebutkan Mbak Manda tadi. Kemudian ada aplikasi yang untuk membuat slider, untuk membuat presentasi. Kemudian selain Google Workspace ada juga WPS Office, di mana WPS Office itu seringkali biasanya digunakan oleh anak-anak itu di-download di HP, karena seringkali itu anak-anak enggak download aplikasi Word di HP karena fitur yang digunakan itu lebih rumit. Jadi seringkali alternatifnya mendownload WPS Office. Kemudian ada lagi sejenisnya, sejenis Microsoft juga, ada Microsoft 365. Jadi Microsoft 365 itu seringkali ditemukan di perangkat-perangkat yang terbaru. Jadi biasanya perangkat-perangkat terbaru itu sudah terinstall Microsoft 365 dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kita memasuki ke materi. Jadi pengertian dari Microsoft Office Word. Microsoft Office Word adalah perangkat lunak buatan Microsoft yang digunakan sebagai aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata atau word processor merupakan program untuk mengolah dokumen yang berisi teks maupun gambar dengan kemampuan yang lebih profesional dibandingkan aplikasi teks biasa. Nah, ada yang tahu nggak aplikasi teks biasa yang dimaksud ini apa? Tidak tahu Ibu. Nah, jadi ada aplikasi teks biasa yang dimaksud ini aplikasi note atau catatan. Nah, kalau misal aplikasi note atau catatan yang sering kita gunakan di HP, itu kan bisa digunakan untuk mengetik. Tapi fitur-fitur yang ada yang tersedia di situ itu kurang lengkap. Nah, hadirlah Microsoft Word ini yang merupakan aplikasi pengolah kata dengan fitur-fitur yang lengkap untuk digunakan membuat dokumen, khususnya dokumen-dokumen resmi. Jadi dokumen yang kita buat itu lebih tertata secara sistematis dan juga rapi. Seperti itu. Selanjutnya, nah, kita masuk ke sejarah singkat dari Microsoft Word. Pertama kali dirilis Microsoft Word itu sekitar tahun 1983. Tapi nama pertamanya itu bukan Microsoft Word. Nama pertamanya adalah Multi-Tool Word for Settings. Kemudian setelah itu seiring berjalannya waktu terjadi update terus-menerus, hadir dalam beberapa versi sistem operasi. Yang pertama ada DOS pada tahun 1983. Kemudian ada lagi jenis yang lain update-annya yakni Apple Macintosh pada tahun 1984. Kemudian update lagi dengan nama SCO Unix. Kemudian update dengan nama OS 2. Dan yang terakhir, update terakhir yakni Microsoft Windows tahun 1989. Kemudian Microsoft Word ini bergabung dengan menjadi bagian dari Microsoft Office System versi 2003 dan juga 2007. Sehingga sejak saat itu aplikasi ini dikenal dengan aplikasi Microsoft Office Word sesuai dengan namanya yang sekarang kita kenal. Selanjutnya, nah, kita beralih ke fungsi Word dalam kegiatan administrasi. Word itu digunakan untuk menyusun naskah atau proposal seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi Microsoft Word itu seringkali digunakan dalam dunia kerja itu untuk membuat proposal, sehingga
susunan naskah dan juga proposalnya itu dapat ditata dengan secara sistematis dan juga lebih efisien karena beberapa fitur yang tersedia di Microsoft Word. Kemudian ada Word juga digunakan untuk membuat laporan dan juga karya ilmiah. Sama seperti membuat proposal, menyusun laporan dan juga karya ilmiah itu kan diperlukan susunan yang sistematis dan juga pastinya rapi ya. Nah, itu tidak bisa kita menggunakan aplikasi catatan yang sudah saya jelaskan sebelumnya karena fitur-fitur yang tersedia di aplikasi catatan itu kurang memadai sehingga membuat laporan dan juga karya ilmiah itu seringkali menggunakan aplikasi Microsoft Word. Selanjutnya, Word juga digunakan untuk membuat surat lamaran kerja. Nah, kalau dulu, zaman dulu itu kan surat lamaran kerja itu dikirim secara offline dan itu ditulis tangan kan. Dan itu sangat-sangat tidak efisien sekali karena di surat lamaran kerja itu kan pastinya dilarang ada tipe ataupun tip X sama sekali kan. Nah, kalau misal ada tipe satu nanti ganti kertas lagi mulai dari awal lagi. Nah, itu sangat tidak efisien sekali. Sehingga hadirlah Microsoft Word ini kemudian didukung juga dengan perusahaan-perusahaan yang mulai dengan digitalisasi sehingga surat lamaran kerja bisa menggunakan Microsoft Word untuk membuat surat lamaran kerja. Kemudian yang terakhir, Word juga digunakan untuk menyisipkan tabel dan juga diagram. Nah, ini yang tidak dimiliki, fitur yang tidak dimiliki oleh aplikasi catatan biasa. Sebenarnya beberapa aplikasi catatan itu memang sudah menyediakan fitur yang bisa menyisipkan tabel dan juga diagram, tapi hanya aplikasi-aplikasi terbatas saja. Sehingga untuk aplikasi Microsoft Word ini sangat-sangat lebih mudah sekali untuk menyisipkan tabel dan juga diagram karena nanti ada beberapa fitur yang nantinya akan kita pelajari lebih lanjut untuk bagaimana sih cara menyisipkan tabel dan juga diagram untuk memperjelas informasi yang kita sampaikan di dokumen tersebut. Selanjutnya ada dalam kegiatan administrasi, Word itu mampu yang pertama menyusun dokumen secara sistematis dan juga rapi ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, menyusun proposal, laporan dan juga karya ilmiah itu kan diperlukan susunan yang sistematis dan rapi. Kan nggak mungkin kan kita nyusun proposal tapi semua acak adul, nanti judulnya itu font yang nggak sama yang di bawahnya, terus nanti font judulnya ukurannya lebih kecil daripada font yang lain kan gak mungkin kan. Jadi diperlukanlah Word ini sangat membantu sekali dengan menyediakan fitur-fitur tersebut. Kemudian Word juga mampu mengatur format tulisan agar lebih profesional. Nah, biasanya itu seringkali format profesional di dunia kerja itu menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5. Namun disesuaikan lagi, biasanya beberapa perusahaan itu memiliki ketentuannya sendiri. Jadi nanti kita sebagai karyawan ya kita harus mematuhi ketentuan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, yakni Word mampu menyisipkan tabel atau diagram untuk memperjelas informasi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Word juga digunakan untuk menyisipkan tabel dan juga diagram untuk memperjelas informasi yang ada di dokumen. Selanjutnya, Word mampu menyimpan dan juga mencetak dokumen sesuai dengan kebutuhan. Nah, Word itu nggak cuma bisa menyimpan aja, tapi Word juga mampu mencetak dokumen sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut gimana sih cara mencetak dokumen yang benar, gimana untuk menata dokumen itu agar lebih sistematis dan sesuai dengan prosedur. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan materi yang sebelumnya? Tidak itu. Oke, kita next. Nah, kita lanjut ke materi menjalankan Microsoft Word. Mengoperasikan Microsoft Word itu ada beberapa cara. Yang pertama, yakni melalui menu Start atau Search. Jadi langkah-langkahnya itu kita pertama itu mengklik Start, kemudian pilih All Programs, pilih Microsoft Word dan klik Open. Nah, ini nanti kan saya akan jelaskan secara singkat saja untuk materinya. Nanti kita akan melakukan praktek bersama-sama untuk memahami lebih lanjut gimana sih cara mengoperasikan Microsoft Word, apa aja fitur-fitur yang ada di dalamnya. Jadi kita ke materi terlebih dahulu ya.
Nanti setelah sesi pemaparan materi, nanti kita masuk ke sesi demonstrasi. Ada yang ingin ditanyakan untuk menjalankan Microsoft Word ini? Tidak, Ibu. Oke, jadi ini menjalankan Microsoft Word melalui menu Start atau Search ya. Selanjutnya ada menjalankan Microsoft Word melalui menu Desktop. Nah, melalui Desktop ini juga ada beberapa cara. Cara yang pertama, yakni klik 2 kali pada shortcut Microsoft Office Word 2021. Ini cara yang sangat sering sekali digunakan karena memang efisien dan juga simple. Kemudian cara yang kedua, yakni klik kanan pada shortcut Microsoft Office Word 2021 lalu pilih Open. Ini juga lumayan sering digunakan, tapi yang paling sering adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang ketiga, yakni klik pada shortcut Microsoft Office Word 2021 kemudian tekan tombol Enter. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Mungkin nggak ada yang ditanyakan karena kita belum praktek ya. Nanti kalau misal praktek pasti kita bisa mempelajari lebih lanjut kesalahan apa yang dilakukan, jadi kita bisa mempelajari bersama-sama. Next. Nah, kita memasuki materi membuat dokumen baru. Nah, cara membuat dokumen baru itu juga ada beberapa cara. Cara yang pertama, melalui klik tab file, kemudian pilih menu new, lalu klik create untuk membuat dokumen baru. Untuk cara yang kedua, yakni menggunakan shortcut keyboard dengan menekan tombol Ctrl plus N agar lebih cepat. Dan cara yang ketiga, yakni klik icon blank dokumen pada toolbar untuk langsung membuka dokumen kosong. Oke, kita next. Nah, kita beralih ke materi menyimpan dokumen. Karena tadi sudah materi membuat dokumen, cara membuka Microsoft Word-nya. Sekarang kita beralih ke materi menyimpan dokumen. Jadi menyimpan dokumen juga ada beberapa cara. Cara yang pertama yakni melalui klik file, kemudian pilih menu save. Kemudian cara yang kedua yakni dengan menekan shortcut keyboard Ctrl plus S. Dan setelah itu akan muncul jendela save seperti ini. Bisa diperhatikan ya. Nanti setelah kalian mengklik save atau dengan menekan shortcut Ctrl plus S akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memasukkan nama dokumen pada kolom file name. Nah, kan tadi kan setelah kita klik save itu kan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, nanti pada file name ini itu adalah tempat kita untuk memasukkan nama file kita. Selanjutnya, yakni menentukan lokasi penyimpanan. Misalnya kalian pengen menyimpan folder ini tuh di download atau di dokumen atau misal di local disk C atau local disk D. Jadi itu kalian bisa menentukan dengan menentukan lokasi dokumen itu pada bagian ini. Bisa menentukan lokasi dokumen secara mudah. Kemudian next. Setelah kalian menentukan nama, memasukkan nama dokumen, kemudian menentukan lokasi penyimpanan, kalian tinggal save dan juga bisa menggunakan fitur save as yang mana digunakan untuk menyimpan dokumen dengan nama baru atau lokasi berbeda. Jadi ini itu berguna kalau misal kalian ingin menyimpan dokumen tanpa mengubah dokumen aslinya. Nah, selanjutnya juga ada kolom save as type. Jadi kalian itu di Microsoft Word juga kalian bisa mengatur kalian ingin menyimpan dokumen ini tuh dalam bentuk apa, dalam bentuk dokumen kah yang bisa dipindah dengan mudah dan pastinya bisa diedit juga, atau dalam bentuk PDF yang mana susunannya itu pasti tertata dengan rapi, susunannya tetap walaupun nanti dipindahkan mungkin ke perangkat handphone atau ke perangkat komputer lainnya, dan dalam bentuk TXT yang mana teks tanpa tabel dan juga diagram. Oke, ada yang ditanyakan terkait materi menyimpan
dokumen dan juga membuat dokumen sebelumnya? Tidak, Ibu, sudah jelas. Oke, selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya adalah mengakhiri atau menutup dokumen. Setelah tadi kita membuat dokumen, kemudian cara menyimpan dokumen, kita beralih ke materi mengakhiri atau menutup dokumen. Nah, cara mengakhiri atau menutup dokumen itu yang pertama dengan tekan tombol close pada kontrol jendela. Kemudian setelah nanti kalian close, itu untuk tombol close-nya itu biasanya pada pojok kanan atas di Word itu nanti ada beberapa tombol. Di situ ada tombol close, kemudian minimize dan juga maximize. Nah, nanti kalau misal kalian ingin mengakhiri atau menutup dokumen, bisa tekan yang tanda silang, itu adalah tombol close-nya. Kemudian setelah menyimpan close atau exit, biasanya itu akan muncul pesan konfirmasi. Nah, kalau misal kalian itu ingin menutup Word sekaligus menyimpan dokumen yang sedang kalian buka, itu kalian bisa mengklik yes. Kemudian kalau misal kalian ingin menutup Word aja tanpa mengubah dokumen sebelumnya, kalian bisa pilih tombol no. Kemudian kalian juga bisa memilih tombol cancel apabila ingin membatalkan perintah menutup Word. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Baik, kita lanjut. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, yakni materi keyboard shortcut. Nah, shortcut key adalah kombinasi tombol keyboard untuk menjalankan perintah dengan lebih cepat dan efisien tanpa menggunakan mouse. Nah, shortcut key ini kalian tuh hanya tinggal menggunakan keyboard aja, jadi nggak perlu beralih ke mouse atau touchpad karena beberapa fitur di Word itu juga dilengkapi dengan shortcut key-nya. Nah, ada beberapa shortcut yang sering digunakan nih. Yang pertama ada Ctrl+N, di mana itu digunakan untuk membuat dokumen. Seperti tadi, bisa melalui tab file kemudian new atau menggunakan shortcut yakni Ctrl+N. Kemudian ada Ctrl+O digunakan untuk membuka dokumen. Nah, jadi kalian tuh nggak perlu pindah-pindah dari mouse, terus nanti pindah ke keyboard, nanti pindah lagi ke mouse. Jadi menggunakan shortcut key ini menjadi lebih efisien. Kemudian ada juga shortcut Ctrl+S, di mana itu digunakan untuk menyimpan dokumen. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa menyimpan dokumen bisa juga melalui shortcut key yakni Ctrl+S. Selanjutnya ada Ctrl+W, itu digunakan untuk close dokumen. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk keyboard shortcutnya? Nah, keyboard shortcut ini masih ada banyak sekali yang lain ya. Tapi shortcut yang sering digunakan ya 4 ini karena sangat-sangat sering digunakan apabila kita menggunakan Microsoft Office Word. Next. Nah, kita masuk ke bagian-bagian lembar kerja Word. Pada bagian lembar kerja Word ini ada banyak sekali karena fitur-fitur di Word itu memang banyak dan juga lengkap ya. Ada bagian title bar atau bilah judul. Jadi ini tuh digunakan untuk menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka dan juga nama aplikasi Microsoft Word. Ya, biasanya ini terletak di paling atas dokumen, tampilan paling atas di Microsoft Word. Kemudian ada tab menu. Tab menu itu digunakan untuk mengelompokkan fitur pada ribbon sesuai dengan kegunaan. Seperti kan ada tab menu home, kemudian file, kemudian ada layout, insert, dan juga reference, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tab menu itu ada tab menu file yang berisi perintah pengelolaan dokumen seperti new, open, save as, print, dan juga option. Nah, tadi kan di tab menu kan ada beberapa kan, ada new, home, insert, dan lain sebagainya. Nah, ini ada juga tab menu file yang mana berisikan menu-menu yang new, open, save, dan lain sebagainya. Kemudian ada bagian kontrol jendela yang terdiri dari tombol minimize, maximize, dan close untuk mengatur tampilan
tampilan dan juga mengatur program. Biasanya ini terletak pada pojok kanan atas di tampilan aplikasi Microsoft Word. Selanjutnya ada ribbon atau pita menu, merupakan menu utama yang berisi berbagai fitur Word yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Nah, menu utama yang berisi berbagai fitur Word yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya itu kan kalian kita ada beberapa tab kan di Word itu. Ada tab home, kemudian insert. Nah, masing-masing dari tab itu memiliki ribbonnya masing-masing. Jadi misal tab home itu memiliki ribbon home-nya sendiri, kemudian nanti tab insert memiliki ribbonnya sendiri, seperti itu. Nah, di dalam ribbon terdiri lagi nih beberapa grup, yakni kelompok perintah berisi kumpulan perintah sejenis dalam satu tab agar fitur lebih mudah ditemukan. Nah, biasanya tuh kalau misal di tab menu yang home itu kan ada ribbonnya kan. Nah, nanti di ribbon itu terdiri lagi nih, dikelompokkan beberapa, ada yang ribbon, ada yang grup copy dan juga paste. Nanti di sampingnya copy dan paste ada untuk formatting, biasanya untuk menebalkan, italic dan lain sebagainya. Kemudian sampingnya lagi untuk grup paragraf dan seterusnya, seperti itu. Selanjutnya, nah kita masuk ke bagian lembar kerja selanjutnya. Ada dokumen area atau area dokumen. Nah, area utama untuk mengedit, mengetik, dan juga menyisipkan objek dalam dokumen. Dokumen area yang dimaksud ini tuh tampilan kertas yang ada di Microsoft Word setelah kita membuka Microsoft Word pada awalnya. Kemudian ada kursor atau insertion point, menunjukkan posisi tempat teks akan muncul saat mengetik. Jadi kursor kalau misal default itu biasanya dalam bentuk panah. Nah, seperti itu namanya itu kursor. Kemudian ada rule atau penggaris, digunakan untuk mengatur margin, identitas, dan posisi teks agar lebih rapi. Nah, beberapa Microsoft Word itu secara default itu rule-nya emang terlihat, tapi beberapa juga bisa diatur juga rule-nya ini disembunyikan. Selanjutnya ada scroll bar atau bilah bulir, berfungsi untuk menggeser tampilan dokumen ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Nah, biasanya scroll bar ini tuh terletak di sebelah kanan untuk menggeser tampilan dokumen ke atas ke bawah. Nanti untuk yang menggeser ke kiri dan kanan itu biasanya akan terlihat ketika kita benar-benar mengzoom dokumen yang sedang kita tampilkan. Kemudian ada status bar, yakni bilah status untuk menampilkan informasi seperti nomor halaman, jumlah kata, dan mode tampilan dokumen. Nah, ini status bar ini biasanya terletak di sebelah kiri pojok bawah. Itu nanti berisi nomor halaman, kemudian udah ada berapa halaman sih di dokumen ini, kemudian jumlah katanya itu berapa di dokumen ini, dan juga mode tampilan dokumen ini apa. Nah, yang terakhir ada zoom slider, digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen tanpa mempengaruhi hasil fisik, hasil cetaknya. Nah, zoom slider ini kan digunakan untuk mengzoom apabila kalau misal kita sedang mengetik tapi nggak kelihatan nih dokumennya atau teksnya, nanti bisa menggunakan fitur zoom slider. Oke, dari bagian-bagian lembar kerja Word ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Baik, karena cukup, apakah ada yang ingin ditanyakan dari semua materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya? Dari awal tadi ada apa aja tadi materinya? Ada yang masih ingat? Terkait pengolahan kata, Ibu. Iya, terkait pengolahan kata, pengertian Microsoft Word, kemudian ada kegunaan Microsoft Word, fungsinya, terus ada shortcut juga, terus ada bagian-bagian dari lembar kerja Microsoft Word. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Baik, karena dari sesi pemaparan materi tidak ada yang ingin ditanyakan, selanjutnya kita masuk ke sesi pemaparan, sesi demonstrasi. Jadi tadi kan kita mempelajarinya secara materi ya. Selanjutnya kita akan mempelajari gimana sih cara mengoperasikan Microsoft Word secara real.
sehingga kalian diharapkan bisa memahami dengan lebih jelas. Nah, tadi materi yang pertama yakni cara membuka dan cara mengoperasikan Microsoft Word. Ada beberapa cara kan tadi. Yang pertama yakni melalui menu search. Nah, kita klik tombol search, nanti kita di sini mengetik. Kita akan mencari Microsoft Word. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti akan tampil seperti ini. Kalau misalnya kalian search Microsoft Word, nah akan ada tombol menu open. Dan di situ kita bisa membuka melalui menu tersebut. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada juga cara yang lain, melalui klik 2 kali di menu desktop. Nah, klik 2 kali, nah tampilannya akan seperti ini, sama-sama membuka juga kan. Selanjutnya ada cara yang lain tadi, apalagi ada yang masih ingat? Yakni dengan klik 1 kali pada aplikasi, kemudian klik menu open untuk membuka. Nah, akan terbuka juga ya. Dan cara yang terakhir ada yang masih ingat? Yakni dengan tekan 1 kali pada aplikasi, kemudian tekan tombol enter. Nah, semua cara tersebut adalah digunakan untuk membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, cara selanjutnya, materi selanjutnya adalah membuka dokumen. Ada beberapa cara juga kan tadi, yakni melalui menu new ini. Kita klik yang menu blank dokumen. Untuk cara yang lain, apakah ada yang masih ingat? Yakni melalui, nah ini home, lalu blank dokumen. Atau melalui shortcut juga, bisa menggunakan dengan cara mengklik tombol Ctrl plus N. Nah, akan tampil dokumen baru seperti ini. Mungkin kalian bisa mencoba di komputernya masing-masing. Boleh mencoba dengan membuka, mengoperasikan, kemudian juga membuat dokumen. Apakah sudah bisa mengikuti? Bisa Ibu. Baik, sudah sampai mana nih? Sudah sampai tampilan ini? Ya sudah Ibu. Oke, jadi selanjutnya adalah materi menyimpan dokumen, yakni melalui beberapa cara. Yang pertama dengan mengklik tombol di atas ini, atau dengan menekan tombol Ctrl plus S. Kita coba dengan menggunakan tombol Ctrl plus S, dan nanti tampilannya akan seperti ini. Apakah di kalian juga tampilannya seperti ini? Ya sama Ibu. Iya. Nah, jadi di sini akan digunakan untuk tempat memberikan nama di dokumen kita yang sedang kita kerjakan. Kemudian di sini adalah tempat untuk memilih lokasi folder mana yang ingin kita gunakan untuk menyimpan dokumen kita. Dan selanjutnya juga ada di sini digunakan untuk memilih tipe dokumen seperti apa yang ingin kita simpan. Bisa melalui dokumen seperti biasa standarnya, yakni dengan Word dokumen yang di nomor pertama. Kemudian bisa juga disimpan berupa PDF agar nanti kalau misal dipindah-pindah perangkat formatnya itu tidak berubah, atau bisa juga dengan jenis-jenis yang lainnya karena tersedia banyak sekali. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada Ibu, jelas. Baik, selanjutnya kita beralih untuk mencari tahu bagian-bagian dari lembar kerja di Microsoft Word ini. Kan tadi ada beberapa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kertas ini dinamakan dokumen area. Seluruh kertas ini apakah terlihat tampilannya di situ? Terlihat Ibu. Nah, seluruh kertas ini dinamakan dokumen area. Kemudian yang ini adalah scroll bar, digunakan untuk menggeser dokumen ke atas ke bawah. Nah, kalau misal kalian ingin menampilkan scroll bar yang ke kanan ke kiri, kalian bisa zoom dokumennya
Kemudian nanti akan tampil di bawah sini untuk scroll bar yang ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya untuk tab. Ada yang tahu nggak di mana bagian tabnya itu? Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Nah, jadi tab itu yang dinamakan tab itu ini. Ada file, home, kemudian insert, design, layout, dan lain sebagainya sampai help. Selanjutnya untuk yang ribbon, ada yang tahu nggak yang dinamakan ribbon itu yang mana? Tidak, Ibu. Nah, jadi yang dinamakan ribbon itu dari sini nih sampai sini itu dinamakan ribbon. Jadi ini ribbon untuk tab home. Nanti di tab insert juga memiliki ribbonnya lagi dari cover page sini sampai simbol sini. Apakah bisa dipahami sejauh ini? Bisa, Ibu. Baik. Nah, selanjutnya di ribbon tersusun dari beberapa grup. Nah, grupnya itu yang mana, Bu? Grupnya itu yang ini. Ini grup report, kemudian grup font, kemudian grup paragraf, dan lain sebagainya sampai grup editing. Begitupun di tab insert ada grup page, ada grup tabel, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian pojok kiri bawah itu dinamakan dengan status bar. Jadi di situ akan terlihat tuh dokumen ini memiliki berapa page, kemudian memiliki berapa kata, dan juga dalam bahasa apa. Selanjutnya pada pojok kanan bawah itu dinamakan dengan zoom slider. Jadi fitur itu dapat digunakan jika kita ingin melakukan zoom atau zoom in atau zoom out pada dokumen yang sedang kita buka. Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Ibu. Bisa dilihat di komputernya masing-masing? Bisa, Ibu. Oke, baik. Jadi karena sudah jelas juga, kalian sudah memahami dengan baik ya terkait khususnya elemen-elemen yang ada di lembar kerja Microsoft Word. Selanjutnya adalah latihan. Jadi karena tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan materi, kemudian juga sudah demonstrasi, sudah mengetahui dengan baik nama-nama yang ada di lembar kerja Microsoft Word. Kemudian adalah sesi latihan. Jadi kalian membuat dokumen baru yang berjudul latihan Microsoft Word. Langkah-langkahnya yang pertama yakni ceritakan pengalaman seru Anda dengan panjang minimal 2 paragraf dengan minimal 5 kalimat pada tiap paragrafnya. Kemudian langkah yang kedua, simpan dokumen dengan format nama latihan 1 nama kelas dan disimpan dalam bentuk dokumen saja. Nanti yang terakhir yakni tutup Microsoft Word dengan benar. Nah, latihan ini harus kalian selesaikan di pertemuan kita pada hari ini langsung. Nanti setelah kalian semua sudah selesai mengerjakan latihannya, nanti saya akan mengirimkan link Google Drive ke ketua kelas ya. Nanti dokumen yang sudah kalian kerjakan bisa di-upload di situ. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk langkah-langkah dari latihan yang akan kalian tempuh? Tidak, Ibu, sudah jelas. Baik, untuk latihannya kalian laksanakan selama 15 menit ya. Dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Nanti kalau misal ada yang terkendala bisa langsung mengangkat tangan. Jadi kita bisa bahas bareng-bareng kesalahannya apa sih. Nanti bisa buat pembelajaran kita bersama. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Ibu. Baik, silakan mengerjakan. Selamat mengerjakan. Apakah sudah selesai semua anak untuk latihannya? Sudah, Ibu. Sudah dikumpulkan juga di Google Drive yang sudah saya kirimkan? Sudah. Baik, karena waktunya juga sudah habis, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan seluruh materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya? Saya, Ibu. Boleh, Mbak Amanda, silakan. Baik, saya izin untuk menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu aplikasi Word itu memiliki fitur yang sangat lengkap sekali dan juga mudah digunakan. Fitur-fiturnya memudahkan kita dalam membuat dokumen.
Baik, terima kasih Mbak Manda. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Manda. Ya, betul sekali. Saya menambahkan sedikit terkait kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi Microsoft Office Word adalah aplikasi pengolah kata yang digunakan untuk membuat dan juga mengelola berbagai dokumen seperti surat, laporan, dan juga notulensi secara rapi dan juga profesional. Dengan fitur yang lengkap serta tampilan yang terstruktur, Word membantu pekerjaan itu menjadi lebih mudah, sistematis, dan juga efisien. Jadi, terima kasih atas partisipasi kalian untuk hari ini. Tetap semangat untuk belajar terus Microsoft Word karena keterampilan menguasai Microsoft Word itu sangat-sangat digunakan dalam dunia kerja maupun dunia akademik sehari-hari. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari praktik editing dokumen lebih lanjut, yakni untuk mengatur nomor halaman, kemudian seperti header, footer. Kemudian kita juga akan mencoba untuk mencetak dokumen tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya kalian juga benar-benar memahami materi-materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kali ini agar lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran di minggu depan. Mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasinya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.